Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video materi Darkom.2 chapter 5. Di seri kelima ini kita akan belajar tentang DHCP server yang ada pada Mikrotik. Oke, langsung saja kita coba. Pertama, eh, kita buka dulu Winbox-nya seperti ini. Kita connect dulu Mikrotik seperti biasa, seperti ini. Oke. Misal saya mau menggunakan topologi jaringan nanti seperti ini. Nah, saya mau buat DHCP server seperti ini. Nanti kliennya terkonek ke IP kelas C sesuai studi kasus yang ada di sini. Ya, Ether 2 dengan name LAN kantor. Oke, yang pertama-tama kita ke interface dulu. Untuk membuat DHCP server, kita harus tahu dulu kita mau letakkan service DHCP server itu di interface mana. Misal Ether 1 ini untuk internetnya, Ether 2 yang akan kita gunakan. Nah, ini sesuai studi kasus kita ganti menjadi LAN kantor seperti ini. Kemudian di apply, di OK seperti ini. Setelah itu di close. Kemudian sebelum melakukan DHCP server, kita harus memberikan dulu IP address untuk LAN kantornya. Jadi kita ke address lagi, kemudian kita tambahkan sini IP kelas C. Sesuai dengan studi kasus, kita akan memasang IP 192.11.10.1 dengan subnet max-nya kita pakai aja yang per 24. Kemudian interface-nya kita tanamkan di LAN kantor seperti ini. Kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, ini sudah dapat IP untuk routernya nanti menggunakan IP kelas C 192.11.10.1. Oke, addressnya sudah, interface-nya sudah. Sekarang waktunya kita mengaktifkan DHCP servernya agar klien dapat terkoneksi dengan mendapatkan alamat IP otomatis. Kita ke IP, ke DHCP server seperti ini, diklik. Kemudian di sini kita mulai melakukan setup dengan mengklik tombol DHCP setup-nya. Kemudian, nah ini harus diganti interface-nya kita arahkan nanti ke LAN kantor yang sudah kita setting IP-nya. LAN kantor seperti ini. Kemudian di next. Nah, untuk DHCP space-nya mengikuti network yang ada kita setting tadi di IP address. Jadi ini kita next saja. Kemudian gateway-nya mengikuti IP mikrotiknya yang tadi kita setting 192.11.10.1. Ini juga tidak perlu kita rubah. Kita next. Kemudian ini adalah rank untuk IP yang akan mau dibagikan secara otomatis. Mau dari IP berapa sampai berapa. Di sini contohnya IP yang otomatis dibagikan adalah mulai dari 10.2 sampai 10.254. Kenapa 254? Karena tadi kita menggunakan subnettingnya per 24 dengan max klien sebanyak 254. Oke. Ini kalau mau dirubah, misal saya mau IP otomatisnya hanya dari 50 sampai 100. Berarti kita cukup merubah ini dari 50 sampai 100. Seperti ini. Nah, diganti seperti ini. Maka IP otomatis hanya dapat didapatkan dari mulai IP 50 sampai 100. Rank ini akan dibagi. Misalnya saya ganti jadi 75. Nah, saya contohkanlah seperti ini. Ya, saya contohkan seperti ini. Jadi ini rank. Kemudian di next. Nah, DNS servernya ini kita isi kalau nanti pada saat kita ingin mikrotiknya bisa mengakses internet. Dan kliennya juga harus bisa mengakses internetnya. Makanya DNS-nya nanti harus kita isi menggunakan mudahnya kita gunakan OpenDNS saja, yaitu DNS-nya Google 8.8.8.8. Kemudian kalau mau ditambah, tekan klik tombol panah bawah. Kalau mau dihapus, tekan klik tombol panah atas seperti ini. Nah, ini berarti menghapus. Kalau yang bawah menambah. Kemudian 8844. Kemudian di next. Lease time ini adalah waktu sewa penggunaan IP. Jadi waktu defaultnya adalah 10 menit.
Artinya selama 10 menit IP itu akan disewa oleh perangkat yang terhubung. Jadi dalam 10 menit, jika kliennya masih terhubung, maka klien itu tetap akan menggunakan IP tersebut. Tapi kalau misalnya kliennya sudah terputus, kemudian list sistemnya sudah lebih dari 10, maka IP yang digunakan klien itu akan otomatis bisa digunakan oleh klien yang lainnya. Jadi ini ibaratnya sistem sewa IP gitu ya. Kemudian di next. Nah, sampai sini DHCP sudah sukses. Artinya begini sudah selesai. Nah, kalau tadi muncul error berarti ada kendala di penyetingannya. Otomatis name yang terbentuk adalah DHCP1. Name-nya, DHCP servernya namanya DHCP1. Interface-nya LAN kantor. List system-nya 10. Address pool-nya itu mengikuti rank tadi yaitu 50 sampai IP75 gitu ya. Dan ini masuk dari aturan DHCP pool DHCP pool 1. Sampai sini sudah selesai. Kemudian gimana cara membuktikannya? Kita bisa contohkan seperti ini. Kita lihat di list. Di sini akan terlihat IP klien berapa saja yang terkoneksi. Nah, di sini contohnya ini komputer saya, desktop saya, dan IP saya masih menggunakan IP yang lama, 88/254. Ini kalau mau ini masih IP yang lama tadi, yang masih default configuration. Dan ini saya delete gini aja. Kemudian kita cek di control panel. Komputer saya sudah terhubung dengan MikroTik. Nah, sekarang kita cek dapat IP berapa. Pastikan dia dapat IP sesuai yang saya tentukan tadi, yaitu IP 50 sampai 75. Nah, ini masih dapat IP yang 88/254. Ini biasanya MikroTik harus di-disable gini dulu. Oke, nanti ini terputus. Kemudian di-enablekan lagi. Nah, sudah di-enable. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah minta connect ulang. Kita tes. Bentar, kita lihat cek dulu. Nah, ini kita cek. Kita status lagi, kita cek IP-nya apakah sesuai dengan rank yang telah dibagi. Nah, ini sudah dapat sesuai dengan rank yang telah dibagi, yaitu saya mendapatkan IP yang paling belakang. Memang DHCP server itu, kalau klien pertama yang terkoneksi akan mendapatkan IP yang paling belakang. Saya dapat tadi 10.75 nih. Nah, ini kalau begini kita bisa sudah login menggunakan IP address karena kelasnya sudah sama. Nah, sudah bisa login. Kita cek kembali IP DHCP server. Kemudian kita masuk ke list. Nah, ini tadi server kita, DHCP-nya. Kemudian ke tab list, kita bisa lihat IP berapa saja yang sudah terkoneksi ke jaringan. Nah, ini contohnya kebetulan cuma satu, yaitu komputer saya. Terus kemudian sekarang DHCP-nya sudah berhasil diinstal. Jadi cukup seperti itu maka DHCP server sudah berjalan. Klien sudah mendapatkan IP otomatis dan administrator jaringan tidak perlu melakukan konfigurasi manual di PC klien. Nah, gitu ya. Oke, ini yang tadi saya ulangi sedikit. Nah, kemudian dalam DHCP server ada istilahnya static list, artinya di mana IP yang dibagikan ke klien itu bisa tetap itu maksudnya IP tersebut hanya bisa digunakan oleh satu klien saja. Teman-teman bisa lihat di sini, kebetulan komputer saya mendapatkan IP 75. Kalau saya ini disconnect, terputus ke jaringan, otomatis IP 75 ini bebas. Tidak ada yang pakai. Jika ada klien lain yang mau connect, maka klien tersebut akan mendapatkan IP yang 10.75 ini, gitu ya. Artinya bisa dipakai oleh siapa saja.
Nah, sekarang kita buat dia static lists. Static lists ini artinya IP-nya otomatis dikasih DHCP, tapi IP tersebut hanya boleh digunakan oleh satu klien saja. Misalnya IP 75 ini hanya boleh digunakan oleh saya. Static lists ini biasa digunakan untuk perangkat-perangkat seperti misalnya contoh printer. Printer itu kalau terkoneksi ke jaringan, usahakan IP-nya dapat IP yang tetap. Misalnya IP-nya 70, berarti dia dapat 70 terus. Jangan berubah-ubah. Karena nanti akan merepotkan kita ketika akan melakukan proses print. Karena IP-nya berubah-ubah. Jadi caranya, teman-teman lihat di sini, ini D, ada flag D. D ini artinya dinamis gitu ya. Artinya 75 ini boleh digunakan siapa saja. Kita buat 75 ini statis, supaya saya saja yang boleh pakai dengan cara klik 2 kali seperti ini. Kemudian di tab general, kita buat make static. Nah, 7 ini seperti ini, saya static. Klik static, maka flag-nya akan hilang. Artinya IP 75 ini hanya akan digunakan oleh saya. Kalau saya terputus di jaringan, kemudian IP 75 ini tidak ada yang pakai, terus ada klien lain yang mencoba connect ke jaringan, maka dia akan mendapatkan IP selain 75. Contohnya, misalnya dia dapat IP 74. Nah, seperti itu. Ya. Ini namanya teknik static lists. Keuntungannya akan membuat perangkat jaringan lebih aman, karena bisa jadi nanti menggunakan static lists ini perangkat yang tidak dikenali maka tidak bisa terhubung, gitu ya. Jadi istilahnya memblocking alamat IP address. Itu cara pertama. Cara kedua, ini tadi static list. Cara pertama dibuat make static seperti ini. Cara kedua adalah seperti ini. Perhatikan, teman-teman. Cara kedua, cara membuat static lists di DHCP server seperti ini. Ini saya hapus dulu. Saya disconnect dulu. Saya tambah seperti ini. Nah, cara kedua yaitu dengan cara ngeklik tombol tambah. Nah, diklik tombol tambah seperti ini, kemudian diisikan alamat. Nah, ini saya dapat IP masih 75 ya. Nah, ini saya coba seperti ini. Saya tambahkan 192, 11, 10. Misal saya mau pesan IP 50 atau 51. 51 seperti ini. Nah, kita mau pesan IP 51, tapi Mikrotik membutuhkan informasi siapa yang mau pakai IP 51 ini, siapa gitu ya. Nah, Mikrotik mengidentifikasi si laptop ini menggunakan MAC address gitu ya. Jadi kita harus tahu MAC address laptop kita. Karena ini akan menjadi identitas unik di dalam jaringan. Kita klik seperti ini. Nah, ini tadi Ether saya, kita lihat Mikrotiknya, MAC-nya adalah 2065. Jadi diisi seperti ini. 2065 gitu ya. Sorry, 6A. 6A. Kemudian 8A51. Jadi diisi seperti ini. 8A51. Habis itu 45F8. 45F8. Nah, ini. Jadi Mikrotik mengenali siapa pemakai IP melalui MAC address. Kemudian servernya ini harus diganti menjadi server yang kita gunakan di sini, yaitu name-nya adalah DHCP1. Sini kita ganti DHCP1. Kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, artinya 50 ini akan digunakan oleh saya. 51, sorry. Nah, ini sudah terdaftar, tapi belum ada yang terkoneksi. Karena saya masih terkoneksi menggunakan IP yang lama. Ini saya hapus dulu seperti ini.
Kemudian biasanya ini harus di disable lagi jaringannya. Disable seperti ini. Nah, saya cancel. Kemudian saya enablekan lagi. Biasanya harus seperti ini. Saya klik lagi 2 kali. Kita detail. Belum mendapatkan IP. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mendapatkan IP. Sekarang IP saya sesuai dengan yang saya pesan, yaitu 51. Padahal hanya komputer saya yang terkoneksi mikrotik. Harusnya saya mendapat IP yang terakhir, yaitu IP yang 10.75. Tapi karena saya sudah pesan menggunakan static lisis, maka saya otomatis mendapatkan IP yang saya pesan. Ya, ini dia 51. Itu static lisis cara kedua, gitu ya. Cara kedua. Ini dia. Kemudian cara ketiga, agar DHCP ini lebih aman, jaringan kita lebih aman, maka kita perlu kontrol seperti ini. Di dalam jaringan itu hanya boleh perangkat-perangkat yang terdaftar di lisis saja yang boleh menggunakan jaringan. Artinya perangkat baru misalnya atau perangkat yang tidak kita kenali yang bukan punya jaringan kita, maka dia tidak boleh terhubung ke jaringan kita. Nah, caranya adalah kita ke DHCP, kemudian di LAN kantornya, diklik 2 kali, kita ke tab generic. Nah, kemudian address pool-nya itu kita ganti. DHCP pool ini tadi adalah IP yang terbagi mulai dari 50 sampai 75. Sekarang kita buat dia static only. Seperti ini. Kemudian kita apply. Kemudian kita OK. Statusnya berubah menjadi static only. Kalau sudah berubah static only seperti ini, maka perangkat yang tidak terdaftar di tab lisis ini, maka tidak akan bisa connect ke jaringan kita. Sekalipun nanti dia menggunakan WiFi, terus dia klik connect, terus dia terhubung, maka dia sebetulnya itu tidak terhubung. Ya. Jadi ini salah satu keamanan dari DHCP server menggunakan static lisis. Diganti ke static only. Itu materi tentang DHCP server. Semoga teman-teman bisa pahami, gitu ya. Sangat cukup mudah, cukup simpel mengaturnya, hanya perlu mengulang-ulang saja, gitu ya. Kemudian materi selanjutnya kita akan buat sebuah jaringan, di mana jaringan itu akan menggunakan teknik bridging. Ya, teknik bridging itu seperti apa? Bridging itu atau bridge spot. Bridge spot ini adalah istilah untuk membuat beberapa interface seperti Ethernet atau jaringan kabel dengan jaringan misalnya tanpa kabel atau wireless itu menjadi satu, seolah-olah menjadi satu. Yang artinya tidak ada perbedaan segmen jaringan di dalamnya. Nah, kita langsung contohkan saja. Kita langsung contohkan saja. Pertama, contohnya gini. Saya sekarang menggunakan kabel jaringan LAN atau Ether 2 yang dinamakan LAN kantor. Terus gimana kalau misalnya user ini tidak menggunakan jaringan kabel? Misalnya dia mau menggunakan WiFi, gitu ya, WiFi. Tentunya dia harus connect ke access point, ya. Nah, berarti nanti kita coba connect access point. Nah, kalau dia menggunakan access point, maka dia akan normalnya dia akan mengaktifkan access point di sini. Misalnya saya aktifkan seperti ini. Normalnya seperti ini. Kemudian diklik 2 kali supaya WLAN ini bisa digunakan menjadi access point, maka pertama saya ganti dulu interface name-nya, saya ganti dulu menjadi WLAN LAN kantor. Saya mau samakan ya gitu ya. Kemudian wireless-nya supaya bisa diakses menjadi access point,
kita rubah menjadi AP Bridge. Yang ini tidak ada kita rubah kecuali SSID-nya, nama Wi-Fi-nya adalah contoh saya kasih begini aja. Nah, ini boleh bebas dirubah oleh teman-teman kalau mau merubah. Sampai sini sudah saya apply, saya oke saja. Dia sudah berubah menjadi LAN kantor. Normalnya, biasanya kalau sudah ini, kita harus setting dulu IP address-nya seperti ini. Misalnya contoh address, nah saya buat lagi IP, interface-nya LAN kantor. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau banyak, maka kita ulangi lagi IP address ini. Nah, tentunya jadinya IP-nya berbeda. Bisa disamakan, tapi pengaturannya berbeda. Ini namanya pengaturannya sendiri-sendiri. Nah, kita buat dia menjadi satu menggunakan bridge. Jadi kita buat bridge seperti ini, contoh. Klik bridge. Ini ada bridge, diklik. Kemudian di tab bridge kita tambah seperti ini. Kita kasih nama misalnya bridge LAN kantor. Jadi kita satukan nanti dia. Seolah-olah dia satu gitu ya. Jadi bridge ini seperti virtualnya gitu ya. Apply, di oke. Nah, sudah ada bridge LAN kantor. Kemudian jangan lupa di sini yang kita atur harus yang paling penting ini ada di portnya. Kita satukan dia di sini di port dengan cara diklik tambah WLAN kantor yang barusan kita buat, WiFi-nya nanti akan kita bridge seperti ini. Kemudian kita apply, kita oke. Sudah ada satu. Kita tambah lagi satu. Interface-nya sekarang yang mau digabung, WiFi-nya mau digabung dengan yang mana? Nah, kita gabung dengan LAN kantor. LAN kantor ini tadi yang menggunakan kabel. Kita bridge lagi seperti ini. Kita satukan, saya apply, saya oke. Nah, sudah terhubung ke dua-duanya. Artinya kabel dan tanpa kabel akan digabung menjadi bridge. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu bridge. Kemudian saya close dulu. Otomatis DHCP servernya berhenti. Karena tadi sudah berubah interface-nya. Ini tidak apa-apa, kita close saja dulu DHCP servernya. Kemudian di address-nya yang penting. Nah, IP address. Kalau saya buka, ini saya close dulu. IP address. Nah, ini supaya IP ini bisa digunakan oleh si LAN sama si WiFi. Artinya si klien tadi yang IP 51 bisa juga menggunakan interface-nya WiFi, tapi IP-nya tetap sesuai aturan yang tadi, yaitu IP 51 dia dapat. Dengan cara diklik 2 kali seperti ini. Nah, terus interface-nya diganti, bukan lagi LAN kantor, tapi di bridge. Nah, di bridge seperti ini, artinya IP ini akan digunakan oleh si bridge. Sementara si bridge ini terdiri dari LAN dan WLAN. Ya oke. Nah ini LAN dan WLAN di bridge. Oke, address-nya sudah. Kemudian selanjutnya kita ke IP address. Ke IP address, sorry. Ke DHCP server. Nah, ini juga statusnya merah. Harus kita klik seperti ini, klik 2 kali. Kemudian yang perlu dirubah di sini adalah cukup interface-nya supaya bisa digunakan oleh DHCP servernya bisa digunakan oleh kedua-duanya, WiFi sama LAN, maka kita ganti juga kembali ke bridge seperti ini. Jadi semuanya akan di bridge. Di oke, di oke. Statusnya masih merah karena biasanya mikrotiknya minta di restart. Sekarang kita restart. Yes. Nah, kita tunggu. Kemudian kita coba connect menggunakan WiFi. Sekarang IP berapa yang saya dapat? Saya connect, namanya tadi adalah Mikrotik LAN kantor. Saya connect seperti ini. Sudah terconnect, statusnya open. Karena tadi memang tidak disetting passwordnya, gitu ya. Sekarang kita cek. Ini WiFi-nya. WiFi-nya terputus, gitu ya. Ntar, ini kita disable dulu. Atau saya cabut aja dulu. Saya cabut aja. Ini kabel LAN-nya sudah saya cabut. Saya connect pakai WiFi.
Mikrotik LAN kantor saya connect seperti ini. Statusnya sudah identify. Kita tunggu. Sudah connect. Sekarang kita cek statusnya. Kita detail. Masih 169 ya. Masih belum dapat. Nah, ini sudah baru up. Ini mikrotiknya baru up nih, baru nampil. Kita cek lagi details 169 masih. Saya disable dulu. Terus saya enable lagi. Sorry, saya connect lagi mikrotiknya, wifi-nya. Setelah itu masih nunggu ya. Kita detail lagi, masih 169 ya. Jangan-jangan tadi belum jalan. Kita cek DHCP servernya, IP DHCP server. Sudah jalan? Sudah jalan. Sekarang kita lihat listnya. Masih close. Ini saya hapus dulu. Sorry. Saya hapus dulu. Kemudian kita connect ulang. Nah, ini sudah dia connect lagi. Kita cek lagi ya. Nah, kita coba connect pakai IP address. Masih tidak bisa ya. Nah, apa ini masalahnya? Kita cek. Nah, sudah terhubung, tapi belum mendapatkan IP. Sudah dapat enggak nih? Belum dapat. IP-nya masih 169. Nah, kenapa masih tidak dapat? Karena tadi kita belum mendaftarkan MAC address-nya. Nah, karena tadi statusnya adalah static only. Harus kita daftarkan dulu. Seperti ini, setup IP-nya mau kasih kita berapa? Yaitu IP, saya mau kasih IP yang sama. Jadi kalau ada interface ini yang connect, maka dapat IP yang sama. Tapi ini nanti kalau dua-duanya terkoneksi, otomatis dia konflik. Karena IP-nya double. Antara LAN sama WLAN. 59, habis itu F9, habis itu 35, habis itu F0, habis itu B8. Seperti ini. Kemudian saya apply, saya oke. Nah, kita cek lagi. Nah, kenapa dia tadi tidak terkoneksi? Karena ingat, tadi DHCP-nya statusnya adalah static only. Artinya, dia tidak akan terhubung karena dianggap sebagai apa? Sebagai perangkat baru. Kita tunggu, saya enable lagi. Kemudian kita koneksikan lagi. Kita tunggu. Kemudian tunggu sampai ini terdeteksi. Sudah terdeteksi, kita coba login pakai IP. Masih belum bisa ya? Masih nunggu. Masih 169. Ini 51 atau saya ganti deh. IP-nya 52. 55. Kita ganti coba. Kita cek kembali.
3859 F9 35 FOB8. Oke, close, kita coba disable lagi. Enable lagi, kita koneksi lagi. Kita connect ke Mikrotik LAN kantor lagi. Kita tunggu sampai ininya terdeteksi. Nah, ini sudah tidak identifying. Nah, kita cek, kita detail, sudah mendapatkan IP 55. Nah, 51 tadi berarti IP itu hanya boleh dipakai oleh MAC MAC address yang ini gitu ya. Nah, ini kenapa nggak mau detect nih? Nah, kita tunggu. Nah, ternyata IP address di sini, DHCP server. Nah, kenapa dia tadi tidak terkoneksi? Karena perangkat itu belum terdaftar di sini. Sudah terdaftar, tapi IP-nya itu sudah digunakan oleh si Ethernet tadi. Harusnya nggak apa-apa ya, ini kan sudah saya hapus tadi, yang 51, seperti itu. Jadi static only ini hati-hati dalam menggunakannya, karena static only hanya akan mendeteksi perangkat yang sudah ada, yang sudah terdaftar. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu bridge put. Saya akhiri, sepertinya sudah tidak ada. Ini tadi bridge put. Angka-angkanya sudah ada di slide. Oke. Sampai sini video dari materi chapter 5. Saya akhiri sekian. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.